Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang fasal hukum-hukum haji. Kemarin yang sudah saya sampaikan bahwasanya rukun-rukun haji itu pertama niat, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i. Keempat sa'i. Sa'i dari Sofa ilal marwati ke Marwah, ya. Sofa dan Marwah ini ya. Sofa dan Marwah ini juga salah satu Sofa dan Marwah. Makanya kalau nyampe Sofa berdoa, nyampe Marwah berdoa, gitu, ya. Wa'idan minha, dan kembali minha dari mana? Marwah ila Sofa, ke Sofa. Ini berarti Sofa sekali, Marwah, Sofa ke Marwah dihitung sekali, Marwah ke Sofa dihitung sekali. Jadi kalau 7 kali balik, dimulai dari Sofa dan diakhiri di Marwah. Wa izalatu sa'aratin, dan menghilangkan rambut. Min rosin, dari kepala, rambut kepala, Pak. Menghilangkan ini adalah dengan nggak harus dihilangkan semua. Ini namanya wa izalatu sa'aratin, disebut tahallul. Tahallul artinya apa? Ketika orang umroh atau orang haji udah tahallul, udah mencukur rambutnya minimal 3 helai. 3 helai minimal. Afdolnya itu digundulin. Nah, afdolnya. Tapi kalau umroh itu biasanya saya sampaikan ke jamaah-jamaah itu gunduli nanti kalau udah terakhir, ya. Gunduli kalau udah terakhir, kalau baru umroh pertama, ya kan, baru umroh kedua, ya, kecuali dapat 2 umroh. Biasanya kalau umroh itu dapat 3 kali, gitu. Umroh pertama untuk dirinya sendiri, umroh kedua, ketiga nanti untuk badal, untuk ibunya, untuk bapaknya yang sudah meninggal. Kalau umroh pertama untuk dirinya sendiri, saya bilang dicukur 3 helai aja, ya, 3 helai aja. Dan nanti bukan minimal 3 helai. Jangan dihabisin, gitu maksudnya. Nanti kalau udah umroh dirinya sendiri, terus umroh kedua mau yang terakhir deh, umroh terakhir, ya. Ketika umroh terakhir maka diplontosin, digundulin, ya kan? Istilahnya seperti orang yang menghilangkan dosa-dosa. Jadi dihilangkan dosa-dosanya, simbol bahwasanya, simbol menghilangkan semua dosa. Bagi laki-laki, kalau perempuan enggak digundulin, kan. Bagi perempuan tetap yang penting dipotong rambutnya, gitu. Wa afdaluha, adapun paling utama-utamanya ibadah tadi, ibadah dari niat, rukun-rukun haji tadi, al-wukufu, yaitu wukuf. Jadi paling utama-utamanya rukun-rukun haji dari niat sekaligus ihram tadi, ya, tawaf, sa'i, dan tahallul, itu yang wukuf, ya. Niat
niat, wukuf, tawaf, sa'i dan tahallul itu dari 5 kan, niat, wukuf, tawaf, sa'i dan tahallul. Dari 5 rukun haji tadi yang paling utama adalah wukuf. Yang paling utama wukuf. Wa inda ba'dil muhaqqiqin, dan menurut sebagian ahli tahqiq, ya tahqiq, at-tawafu yaitu tawaf. Ada yang mengatakan bahwasanya rukun umroh yang paling utama itu tawaf, gitu. Tawaf. Mana yang benar? Udah semuanya benar deh. Tapi kalau sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, al-hajjul Arafah, haji itu di Arafah, ya paling utama itu di Arafah, ya kan? Wukuf di Arafah itu. Karena kalau tawaf itu jamaah umroh bisa tawaf. Kalau jamaah haji, kalau tawaf itu kan jamaah haji, jamaah umroh itu kan bisa tawaf. Kalau wukuf itu hanya jamaah haji saja, gitu. Karena memang wukuf itu yang membedakan antara rukun haji dan rukun umroh itu. Udah. Wa ghairul wukufi, dan selain wukuf, arkanun itu merupakan rukun-rukun lil umrati, bagi umroh. Nah, selain wukuf itu rukun umroh. Jadi berarti rukun umroh itu ihram sekaligus niat. Yang kedua tawaf, ya, tawaf di Baitullah 7 kali. Ya. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Cuma di sini nggak disebutin tertibnya. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain itu tertib disebutkan, gitu, ya, tertib. Jadi kalau rukun haji ada 6, kalau rukun umroh ada 5, gitu, ya. Wa wajibatuhu, dan adapun wajibnya haji. Ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun haji itu semuanya wajib dilakukan oleh jamaah haji itu sendiri, gak bisa digantikan selama dia mampu, gitu. Selama dia mampu, maka rukun itu harus dilakukan oleh dirinya sendiri semuanya. Makanya rukun haji, rukun itu kan walaupun sakit parah, waktu wukuf semua jamaah itu dibawa ke Arafah. Walaupun dalam keadaan sakit, Bu. Dalam keadaan sakit di rumah sakit itu lagi dirawat, kalau pas wukuf itu mereka dibawa ke Arafah. Walaupun cuma sebentar, gitu. Karena apa? Itu rukun haji, gitu. Kalau wajib haji itu itu bisa diganti sama orang lain, gitu. Tetapi nanti dia bayar, gitu kan? Bayar orang, ya, bayar orang. Wa wajibatuhu, dan wajib haji ihramun min miqatin, yaitu berikhram dari miqat. Itu wajib haji. Miqat, berikhram dari miqat. Miqat apa maksud miqat makani? Ya kalau jamaah umroh, kayak kalau ngambil miqatnya itu ada kalau dari Madinah itu di Dzulhulaifah atau di Bir Ali, gitu kan. Nah, ada juga di Jirona. Di mana lagi? Di Hudaybiyah.
Tapi ngambil mikot yang paling dekat itu di Tanim. Ya, di Tanim. Paling dekat-dekatnya mikot itu di Tanim. Jadi mikot itu nggak boleh dari hotel. Kalau dari hotel berarti nanti bayar dam, gitu, bayar dam. Itu yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, wa mabitun bi Muzdalifata. Mabit di Muzdalifah. Mabit itu nginep, ya, nginep, tidur. Kalau kita bahasanya tidur, artinya nginep ini gini Bu. Jadi kalau di Muzdalifah itu harus sampai jam 12 lebih, tengah malam, baru pergi ke Mina gitu. Jadi jangan dari Arafah ini, jamaah haji kan di Arafah dibawa ke Mina, ya kan? Dibawa ke Mina. Jadi mereka meninggalkan Muzdalifah itu setelah tengah malam, itu namanya mabit. Itu nggak usah tidur. Mabit itu yang penting tinggal di situ, tinggal di Muzdalifah sampai tengah malam lewat. Makanya orang di Muzdalifah itu kalau udah tengah malam lewat baru diangkut ke Mina, gitu. Baru diangkut ke Mina, dibawa ke Mina, bawa bis. Kalau tahun kemarin katanya Masya Allah karena padat sekali sehingga mereka dari Muzdalifah ke Mina itu jalan. Oh, di terowongan Mina itu lain lagi itu, ya kan? Rame sekali, makanya mereka berangkat dari Muzdalifah ke Mina itu dibawa naik bis. Nah sekali lagi mabitnya sampai tengah malam, jangan sampai jam 10 udah ke Mina. Kalau dari jam 10 udah ke Mina berarti bukan mabit ya, tidak mabit. Kalau tidak mabit berarti nanti kena dam. Itu, paham ya? Mabit di Muzdalifah. Lahdotan walaupun cuma sebentar. Min nisfi akhirin min lailatin nahri, yaitu dari separuh akhir ya di malam kurban. Malam kurban itu berarti 10 Dzulhijjah, gitu. 10 Dzulhijjah malam kurban. Makanya pertengahan malam itu mulai berangkat ke Mina. Jangan sampai sebelum tengah malam. Kalau sampai sebelum tengah malam sekali lagi diberangkatkan ke Mina, maka dia belum mabit. Kalau orang tidak mabit berarti merdam, gitu. Wa mabitun bi Mina layali tasyriki. Mabit di Mina. Mabit di Mina, tinggal di Mina. Saya ngomong mabit itu jangan diartikan nginep deh. Nanti kalau dia katakan nginep harus tidur lagi. Jadi saya artikan tinggal di Mina ya pada malam-malam tasyrik. Malam-malam tasyrik ini namanya malam tasyrik tanggal berapa aja? Tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Tetapi di sini ada bisa sampai tanggal 12 saja atau sampai tanggal 13. Kalau tanggal 12 saja berarti disebut nafar awal. Jadi nginepnya hanya malam 12. Besoknya ngelempar jumroh terus pulang ke Mekah gitu. Kalau ngambil nafar sani berarti sampai tanggal 13. Nginepnya 3 malam, tinggal di Mina berarti 3 malam. Ini harus sampai pahami. Itu. Jadi mabit atau tinggal di Mina pada malam-malam tasyrik.
Waramyu ayyamiha, dan melempar jumroh pada hari-hari tasyrik sab'an 7 kali. Jadi malamnya mabit atau tinggal di Mina, siangnya itu melempar jumroh. Melempar jumroh setiap yang dilempar itu 7 jumroh ula, wusta dan aqobah. Ula, wusta dan aqobah masing-masing tuh 7. Itu sebagai simbol dosa kecil, dosa pertengahan, dan dosa besar. Kita buang gitu. Atau dari simbol juga melempar jumroh itu ada yang mengartikan melempar setan. Ada yang mengartikan melempar setan kecil, setan sedang, setan besar, gitu, ya kan? Ada yang mengartikan bahwasanya melempar jumroh itu kita lempar maksiat kecil, sedang dan besar, dosa besar. Makanya itu simbol saja. Tapi ini wajib, Bu, wajib. Orang nggak ngelempar jumroh nggak apa-apa, tapi bayar dam. Kalau enggak, bayar orang untuk lempar jumroh, gitu ya. Jadi 7. Nah, kalau tanggal 10 Dzulhijjah itu melempar jumroh akobah namanya. Akobah saja. Cuma 1 yang dilempar. Ula, wusta tidak dilempar. Paham sampai di sini? Sab'an ilal jamarot, ke jamarot. Jamarot itu tempat untuk melempar jumroh. Harus nyampe, Bu. Harus nyampe ke tugunya, ya. Jangan sampai kagak nyampe gak dihitung. Ya kan, harus nyampe ke tugunya sampai tak itu 7. Enggak, batunya udah dikasih. Batunya kalau jamaah haji itu udah dikasih di Musdalifah. Masing-masing jamaah dikasih 1 plastik, 1 kantong. Dulu dikasih kantong. Sebenarnya dikasih 100. Kenapa dikasih 100? Siapa tahu nanti ada yang nggak nyampe, sehingga dikasih 100, dilebihkan gitu ya, dilebihkan. Nah, lempar jumroh itu ula, wusta, aqobah. Masing-masing tuh 7 ula, 7 wusta, dan 7 aqobah. 7 kali 3 berapa? 21 gitu. 21 kalau ngambil nafar awal berarti cuma 2 hari, Bu, di Mina. Malamnya nginepnya cuma 2 hari di Mina. Lemparnya juga cuma 2 hari. Berarti 7 kali 3 21, 21 kali 2 42 kerikil, Bu. Mas, 42 kerikil. 42 kerikil yang 7 itu khusus untuk jumroh akobah tanggal 10. Berarti yang disediakan 49 kerikil. Kalau ngambil nafar awal, kalau nafar sani yang disediakan 21 kali 3. Berapa? 63. 63 ditambah 7. Karena 7 itu lempar jumroh akobah. Berarti berapa? 70. Jadi kalau orang mabit di Minanya ngambil nafar sani di Minanya berarti sampai 3 hari, 3 malam, otomatis 3 hari itu ngelemparnya. Berarti 70 kerikil yang disediakan. Tapi dari pihak pemerintah kita dikasih berapa? 100. Itu di dalam kantong. Nggak nyari kerikil. Kalau dulu nyari kerikil di Musdalifah, iya, nyari kerikil sendiri, ngumpulin, dihitung gitu, ya kan. Kalau sekarang udah disediakan, ya, sediakan oleh pemerintah.
Paham sampai sini? Wa tawafu wadain, dan tawaf wada ini termasuk wajib haji. Tawaf wada yang kemarin saya sampaikan, tawaf wada itu tawaf yang dilakukan ketika mau meninggalkan kota Mekah. Kota Mekah, mau meninggalkan kota Mekah, maka kita wajib tawaf wada. Tawaf perpisahan namanya. Ya, tawaf perpisahan. Kalau Kanjeng Nabi haji wada. Haji perpisahan. Setelah itu Kanjeng Nabi wafat. Ya, memang dikatakan Kanjeng Nabi itu hajinya sekali. Kalau umrohnya beberapa kali. Gitu. Kalau hajinya cuma sekali Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi hajinya berapa kali dalam kitab itu ya. Beliau karena haji itu kan memang diwajibkan kepada semua nabi, ya kan? Kanjeng Nabi waktu di Mekah itu mengatakan ada yang bilang udah berhaji, maka disebut haji wada, haji terakhir. Berarti kan Kanjeng Nabi pernah melakukan haji pertama, kedua gitu kan? Haji terakhir itu yang dimaksudkan adalah Kanjeng Nabi mau beliau wafat, ya gitu, haji wada. Wajib itu, kalau tidak tawaf wada berarti bayar dam. Damnya berapa bayar? Menyembelih seekor kambing. Gitu ya. Wa tawafu wada'in tawafat li ghairi maki, pada orang selain tinggal di Mekah. Kalau orang yang tinggal di Mekah, dia nggak meninggalkan Mekah, ya nggak tawaf wada. Paham? Jadi orang tinggal di mukim di Mekah nggak usah, tidak usah tawaf wada. Tawaf wada itu bagi orang yang di luar Mekah. Orang Madinah tawaf wada, orang Irak, Iran, orang Indonesia tawaf wada. Ini wajib haji nih, wajib haji. Jangan sampai tidak tawaf. Wa nahwi aidin, seumpamanya orang yang lagi haid. Nah, orang yang lagi haid ini juga nggak bisa tawaf wada, ya kan? Kenapa? Karena sekali lagi tawaf itu harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Kalau haid itu berarti lagi berhadas, dia hadas besar, makanya dia tidak tawaf wada, bayar dam gitu. Mana kalau nggak mampu ini, makanya cukup istislam dari luar masjid. Istislam, pamitan, tawaf wada pamitan. Paham sampai di sini? Ya. Wajibu, dan wajib bitarki wahidatin, wajib dengan meninggalkan satu minha dari wajib haji tadi. Wajib haji tadi. Fidyatun, bayar fidyah. Fidyah itu dah maksudnya, ya kan? Itu wajib. Kalau enggak berarti hajinya enggak sempurna. Tetap sah sih, hajinya tetap sah. Kalau rukun enggak dikerjakan satu aja, maka hajinya dipastikan tidak sah. Itu. Jadi harus dikerjakan kalau rukun teh. Kalau wajib itu bisa dibayar dan paham. Sampai sini ya. Wa syurutut tawafi, adapun syarat-syarat tawaf. Tulis syarat-syarat tawaf. Toharatun, yaitu harus suci. Suci dari hadas dan suci dari najis, ya. Dari hadas berarti suci dari hadas kecil, hadas ausat, hadas pertengahan, dan hadas besar, hadas akbar. Jadi hadas itu ada asghar, ausat, dan akbar. Kalau asghar itu berarti bisa diangkat dengan cara berwudu.
Ausat sama akbar bisa itu hadas bisa terangkat dengan cara mandi gitu. Loh, saya karena ada yang kalau saya jelaskan ada yang bilang hadas kan cuma ada kecil, ada dua doang ya, kecil sama besar doang. Ada ausat. Hadas ausat itu hadas junub. Ingat toh, kalau hadas asgor itu ya batal wudhu, itu hadas batal wudhu. Kalau hadas ausat junub keluar mani, ya keluar mani, itu namanya hadas junub punya jinabat. Kalau hadas akbar itu haid dan nifas. Jadi yang punya hadas besar itu perempuan. Oh, laki-laki gak punya hadas besar. Ini hadasnya hadas ausat. Tapi bisa juga dikatakan junub itu hadas besar gitu, karena mandi sih harus diangkat dengan mandi. Maka disebut hadas besar karena semua badannya harus basah gitu. Paham ya? Suci dari najis juga, pakaian yang dipakai harus suci dari najis. Wasatru auratin. Syarat-syarat tawaf berikutnya, syarat itu harus dilakukan loh, harus terpenuhi. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tawafnya tidak sah. Suci dari hadas, suci dari najis. Yang kedua menutup aurat. Menutup aurat, saya tambahin menutup aurat dengan pakaian yang suci. Itu ya, menutup aurat. Auratnya laki-laki baina surati warbataihi, yaitu antara pusar dan kedua lututnya. Ini auratnya laki-laki. Kalau aurat perempuan jami'u badani, seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ini kalau perempuan itu harus ditutup selama tawaf. Wa ibtida'u bil hajaril aswadi. Ini kan tadi syarat-syarat tawaf. Dimulai tawaf itu dari hajar aswad. Hajar aswad dengan niat nawaitu tawafal haji lillahi ta'ala, nawaitu tawafal umroh, nawaitu tawafal nadar, nawaitu tawafal sunnah. Itu semuanya dimulai dari mana? Hajar aswad. Itu dan diakhiri di hajar aswad lagi 7 kali. Ya, sekali lagi tawaf itu semuanya 7 kali. Walaupun tawaf sunnah, nggak ada ceritanya tawaf sunnah itu mentang-mentang sunnah terus tawafnya semaunya aja, 3 aja deh, nggak bisa, harus 7. Kalau 3 berarti tidak sah. Dosa nggak? Ya nggak, tawaf sunnah. Kalau haji misalnya tawafnya kurang, ya berarti tidak sah tawafnya. Kalau tawafnya tidak sah, hajinya tidak sah juga gitu. Paham? Insyaallah. Dimana derajat? Wa mu'adatuhu fi kulli badanihi wa ja'lul baiti an yasarihi. Dan pada seluruh ini badannya itu dijadikan Baitullah ini di sebelah kirinya, ya, di sebelah kirinya. Jadi kiri ini dijadikan Ka'bah ada di sebelah sana. Makanya istislam bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar gitu. Terus seterusnya itu badannya harus ini sikutnya nih, ya kan, sebelah kiri ini harus menghadap ke Ka'bah terus, muter, nggak boleh kanan ini. Makanya nanti ada itibah. Itibah itu kalau laki-laki kain ihramnya diginiin, yang pundak kanannya dibuka pada kanannya. Ini misalnya kain ihram nih ya, kan tadi begini kain ihram. Nah, kalau pas lagi tawaf dibuka. Ini kan nggak pakai baju kan?
Karena memang laki-laki itu hanya memakai 2 helai kain itu yang tidak berjahit diginiin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Allahu Akbar. Gitu. Paham sampai sini? Itu syarat-syarat tawaf. Alhamdulillah. Sampai di sini insyaallah. Besok kita lanjutkan wa muharramatul ihram, yaitu perkara-perkara yang diharamkan ketika lagi ihram. Insyaallah kita bahas besok insyaallah ya. Kita tutup ngaji kita dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.